Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 28 April 2024. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks dan di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Dua pembacaan Alkitab terambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayat ke-26. 3 nyanyian persiapan kebaktian PKJ nomor 11 bait 1, 2, dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudari jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin.
Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Agungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Berilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Silakan berdiri sebagai tanda kesediaan saudara-saudari untuk menjalani hidup yang baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Keluarga hidup indah bila Tuhan
lagu pujian solo dari Catherine Yusuf. Saat ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Saat ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saat ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Saat ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih Nona Catherine Yosef. Saya kira kita bisa mengaminkan lagunya ya. Kita mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan menjadi penyembahnya dalam seluruh hidup kita. Untuk itulah kita akan mendengar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian minggu di pagi ini, kita akan ada dalam pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Dan sebagai pengganti dari doa pembacaan di saat ini, kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Pembacaan di pagi ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan pembacaan ini dibacakan secara berbalasan. Saya akan membacakan judulnya, kemudian secara berbalas-balasan dibacakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengocaukan orang yang mendengarnya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai,
bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Dan dengan demikian mereka menjadi sabar, menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita tadi yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26 merupakan nasihat kepada Timotius. Nah, saudara-saudara tentu tahu Timotius ya. Timotius itu rekan pelayanan Paulus, masih muda tetapi yang dapat diandalkan di dalam mengembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jadi nasihat ini ditujukan kepada Timotius, seorang pelayan. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, pemberitaan firman kali ini pertama-tama ditujukan juga kepada para pelayan. Pada pendeta, pada diri saya sendiri, Ibu Emil di sini, penatua-penatua, ya ada diaken, dan ada perangkat pelayan di sektor dan di unit. Dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, kitalah yang menjadi orang pertama untuk mendengar pemberitaan firman ini dengan sungguh. Dan tentu juga saudara-saudara sebagai warga jemaat, karena pada dasarnya kita semua adalah pelayan Tuhan yang harus menata hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Timotius, saudara-saudara sekalian, memang menghadapi tantangan di dalam pelayanan jemaat itu. Ada ajaran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan iman, ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan iman. Di dalam pembacaan kita dikatakan ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kebangkitan sudah terjadi. Ya, kebangkitan sudah terjadi. Nah, tentu ajaran ini keliru kan? Yang sudah terjadi adalah kebangkitan Kristus. Tapi kebangkitan semua orang percaya akan terjadi nanti pada waktunya. Ya, sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan. Nah, oleh karena itu pandangan seperti ini tidak ada di dalam jemaat. Ya, tidak ada kita yang mengatakan bahwa kita semua sudah mengalami kebangkitan. Ya, tidak. Ya. Sebab para pengajar sesat itu dengan mengatakan kita sudah mengalami kebangkitan, dengan demikian kita bebas. Juga termasuk bebas dari segala norma, segala aturan ya yang mengatur tata hidup jemaat itu. Saya yakin itu tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi masih ada kecenderungan-kecenderungan lain di dalam jemaat yang dihadapi oleh Timotius. Dan di dalam surat 1 dan 2 Timotius itu berkali-kali Paulus ingatkan supaya ia hati-hati dengan uang. Jangan jadi hamba uang, kata Paulus. Atau di dalam 1 Timotius dikatakan uang adalah
akar segala kejahatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ajaran tentang kebangkitan tidak ada di antara kita, tapi masalah uang masih ada di antara kita. Bukan saja pada waktu lampau, pada zaman Timotius dan Paulus dan rekan-rekannya, tetapi juga sekarang. Sekarang juga itu nampak di dalam hari-hari kita. Ada banyak hal saudara-saudara sekalian yang bisa kita lihat bahwa uang itu mempunyai daya rusak. Ya, oleh karena itu tadi sudah saya katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Dan tadi sudah saya katakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin timbul pertanyaan, apakah begitu kita tidak perlu uang? Ya tidak. Tidak begitu pengertiannya. Ya. Semua kita memerlukan uang. Untuk hidup jelas uang perlu. Tetapi uang itu adalah alat. Alat yang kita pakai untuk membiayai anak sekolah, alat yang kita pakai untuk membiayai hidup kita dengan makanan, minuman dan seterusnya, alat yang kita pakai untuk merawat kesehatan kita, ya alat yang kita pakai untuk mempercantik diri kita oleh ibu-ibu, ya, atau memperganteng diri kita oleh bapak-bapak, uang jelas menjadi perlu. Tetapi sekali lagi, uang adalah alat saja. Jangan jadikan uang sebagai tujuan hidup. Kalau menjadikan uang sebagai tujuan hidup itu berarti kita menjadi hamba uang. Dan kalau kita menjadikan diri kita hamba uang, lebih cinta diri sendiri, maka akan banyak kesempatan terbuka bagi kita untuk melakukan kejahatan. Cinta akan uang sekali lagi adalah akar segala kejahatan. Ya saudara-saudara sekalian, godaan uang itu memang besar. Bukan saja pada waktu Timotius, ya pada waktu lampau, tapi juga pada waktu kita sekarang ini. Ada berbagai contoh yang bisa kita sebutkan. Ya misalnya saja pemilu baru-baru. Kita melakukan memilih sesuai dengan pilihan-pilihan kita, tapi seringkali kita tidak memilih orang yang kita kenal, kita percaya dan kita andalkan. Tapi seringkali yang kita pilih adalah orang yang memberi uang kepada kita. Itu. Padahal yang kita pilih itu akan menentukan perjalanan 5 tahun ke depan yang berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah tentu tidak ada bukti untuk hal itu. Ya, itu dipakai dengan cara-cara tersembunyi dan tidak akan ada orang yang mengaku. Kita juga tidak tahu dan tidak menuduh satupun. Tapi cerita-cerita yang berkembang itu membuat kita waspada. Jangan menjadi hamba uang. Ada contoh lain lagi saudara-saudara sekalian yang bisa kita kemukakan. Misalnya tentang tanah. Kalau dulu saudara-saudara sekalian, kalau dulu tanah belum punya harga yang banyak seperti sekarang, harga yang tinggi seperti sekarang. Kalau orang bersahabat dengan orang lain, hubungan baik, ya, orang kasih tanah kepada sahabatnya itu. Sekarang, ketika tanah itu pun harga tinggi, orang saya mau kasih, orang jual tanah, biasa saja, toh, biasa saja. Tetapi, nah ini harus menjadi perhatian kita. Karena harga tanah itu tinggi,
Maka ada tanah-tanah yang dulu orang tetua kasih untuk satu orang atau untuk satu keluarga. Anak-anak yang sekarang minta ganti rugi. Kenapa? Uang. Karena uang. Kalau dulu tanah yang harga, sekarang tanah harga. Jadi kalau karena itu minta. Dulu kasih cuma-cuma, anak-anak rasa, wah ketemu perlu uang, minta ganti. Gugat hak pemilikan sampai ke pengadilan. Itu praktek-praktek kita, ya, yang bisa kita lihat sampai dengan hari ini. Demikian juga berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ada korupsi, ada pencucian uang, ada perdagangan orang, ya, dan seterusnya. Itu semua oleh karena manusia menjadi hamba uang. Lalu kita lihat itu betapa hebatnya kuasa yang merusak dari uang kalau kita menjadikan diri kita hamba uang. Tapi tantangan itu bisa kita jumpai bukan saja di dalam masyarakat, tapi juga di dalam gereja. Di dalam gereja juga kuasa uang bisa mempengaruhi kita sebagai warga jemaat dan terutama juga sebagai para pelayan. Kita tahu ada banyak kasus penyelewengan keuangan gereja yang terjadi di berbagai tempat. Dan itu memprihatinkan kita semua. Selain itu ada juga kebiasaan yang sudah berlaku di kita, yaitu untuk para pelayan ini dikasih insentif atau uang transport. Itu tidak salah, tidak salah. Itu bisa saja, sebab uang yang diberikan itu adalah dalam upaya menopang pelayanan. Oleh karena itu, para pelayan yang terima uang insentif atau transport itu sadar betul bahwa uang ini untuk menopang pelayanan. Jangan terima uang transport, tapi saya bikin pelayanan. Atau jangan-jangan nanti merasa ini hak, mesti tuntut. Kalau majelis terlambat kasih, protes. Mungkin pada suatu ketika gereja kekurangan uang, insentif terlambat diberikan atau mungkin dihapus. Kita harus ingat baik-baik. Kalau karena kondisi-kondisi tertentu para pelayan yang dapat insentif atau uang transport, jangan mogok melayani. Itu pesan yang penting kita ingat. Ya, begitu juga kepada warga jemaat. Nah, saudara-saudara sekalian, memang menghadapi pengaruh kuasa uang ini tidak gampang. Tidak gampang. Baik sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat. Baik sebagai tokoh di dalam masyarakat, sebagai pejabat di dalam masyarakat, maupun sebagai rakyat jelata. Tidak gampang. Karena memang sekali lagi kuasa uang itu besar dan kita bisa lihat di dalam masyarakat banyak penyelewengan terjadi baik oleh pejabat maupun orang biasa di dalam masyarakat maupun di dalam gereja, dan di dalam masyarakat orang-orang Kristen juga tidak bebas dari pengaruh kuasa uang yang buruk ini. Pembacaan kita saudara-saudara sekalian hendak menegaskan bahwa kita perlu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Bukan dengan kata-kata saja. Apalagi dengan perkelahian. Bukan. Juga di dalam kehidupan berjemaat. Ya, seringkali persidangan jemaat misalnya rencana 1 hari akan jadi 2 hari. Mengapa? Apa yang alot? Perdebatan apa yang hebat? Saudara-saudara terka apa? Masalah apa? Ya, masalah uang. Masalah uang bikin
sidang dari 1 hari jadi 1 hari setengah atau 2 hari. Nah, itu tantangan bagi kita saudara-saudara juga sebagai gereja. Dan oleh karena itu kesadaran itu bahwa ada kuasa yang sangat hebat dari sisi uang itu membuat kita harus berusaha untuk melawannya. Bukan dengan kata-kata sekali lagi, tetapi dengan menata hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam pembacaan kita bisa tangkap ada 2 hal yang ditegaskan kepada Timotius. Yang pertama adalah berusaha untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Berusaha untuk hidup layak. Dan yang kedua, menjadikan hidup kita berarti bagi sesama kita. 2 hal ini saudara-saudara sekalian. Hidup layak di hadapan Tuhan dan berarti bagi sesama menjadi 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. 2 hal yang erat berkaitan dan harus bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat. Hidup layak di hadapan Tuhan boleh kita usahakan dengan rajin berdoa misalnya. Berdoa menjadi penting. Ya, saudara-saudara berdoa atau tidak? Pasti berdoa. Ya. Kadang-kadang orang banding ketumpu agama dengan orang lain. Orang lain dong bilang agama menentukan berapa kali sehari. Ketong orang Kristen sepanjang hari. Tapi dalam praktek hampir senglai. Tapi itu kecenderungan kita. Berdoa menjadi sangat penting. Membaca kitab suci menjadi sangat penting. Bermeditasi menjadi sangat penting. Berpuasa menjadi sangat penting. Itu cara-cara kita untuk membaharui hidup kita dari dalam. Sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Tapi kita harus mulai berhenti di situ. Kita mesti berlanjut. Sebab layak di hadapan Tuhan berarti bagi manusia. Dan ini yang aspek kedua ini yang seringkali kita lupakan. Padahal di dalam pembacaan kita dikatakan Timotius mesti menjadi layak di hadapan Tuhan, tapi yang berikut dalam ayat-ayat yang berikut dikatakan dia harus mengusahakan keadilan, dia harus setia, ya, dan seterusnya. 2 hal ini saudara-saudara sekalian menjadi 2 hal yang harus betul-betul kita tekankan di dalam hidup kita. Nah, untuk memperjelas apa yang saya katakan ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengambil ilustrasi di dalam Alkitab sendiri tentang 2 orang kaya. 2 orang kaya. 1 orang muda yang kaya dan yang kedua orang kaya yang bernama Sakeus. Ibu bapak tentu mengenalnya. Ini 2 contoh bagaimana bersikap terhadap Yesus. Orang muda yang kaya saudara baca di dalam Injil Markus, Matius dan Lukas. Orang muda ini ketika Yesus lewat, dia berlari-lari. Potong Yesus pun jalan dan bilang, Tuhan kasih tunjuk beta jalan untuk memperoleh keselamatan. Lalu Yesus bilang, saya tahu Taurat. Yesus kutip beberapa dari hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzinah, ya jangan bersumpah palsu dan seterusnya. Dan orang ini bilang, beta sudah akan dari beta kecil, tahu. Lalu Yesus bilang, 1 hal kurang. Usip jual harta, usip harta, usip kasih akan per orang miskin, ya. Maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu datang kemari ikut beta. Tapi orang ini saya bisa, dia kecewa. Dia pergi ke setinggal Yesus. Sakeus lain lagi. Sakeus juga orang kaya, kepala pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bilang, beta akan kasih setengah dari beta pun harta ini kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah beta tipu, beta ganti akan 4 kali lipat. Sudah lihat di situ? Layak di hadapan Tuhan. Berarti bagi sesama. 2 ini mesti jadi. Kalau seng,
jadi orang muda kaya yang cuma berusaha layak di hadapan Tuhan, tapi yang berarti bagi sesama. Nah itu tantangan kita saudara-saudara sekalian, tantangan kita sekarang ini. Harus berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Dan berarti bagi sesama. Panggilan ini adalah panggilan kita yang paling penting menurut tema saya sekarang ini. Supaya jangan ada jurang antara layak di hadapan Tuhan dan mengabaikan orang lain. Layak di hadapan Tuhan berarti bagi sesama. Itu panggilan kita saudara-saudara sekalian. Nah oleh karena itu ketika kita ada di dalam ibadah ini dan mendengar firman Tuhan ini, bukalah hati kita masing-masing. Bukalah hati kita, biarkan Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Dan mulailah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Untuk layak di hadapan Tuhan. Dan berarti bagi sesama. Mulailah sekarang saudara-saudara sekalian. Mulailah dari keluarga kita masing-masing. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan hikmat bagi kita. Untuk sekali lagi hidup layak di hadapan Tuhan. Dan berarti bagi sesama. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sungguh. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mati, persilakan duduk kembali. Dan kita akan mendengar lagu pujian solo dari saudara Yusi Kaya. Forever in my life, you will see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
everlasting arms, you'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. 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 I sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. Terima kasih Yosi. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur, tapi sebelumnya dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini.
Tuhan memberkati kita. Persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Orchid Ensemble Ukulele.
Diberkati anak-anak Orchid Ensemble. Baik, saudara-saudara jemaat semua, kita akan berdoa syafaat. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan kepala kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita memasuki saat teduh 1-2 detik sebelum kita berdoa. Masing-masing berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita mulai saat teduh 1-2 detik. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami mengalami cinta kasih Tuhan dalam hidup kami dan kami mohon kiranya Tuhan terus menuntun kami supaya kami layak di hadapan Tuhan dan berarti bagi sesama kami. Ya Allah Bapa, sebagai umat-Mu kami bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Untuk yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, kami bersyukur bagi yang memperoleh rezeki, kenaikan pangkat, ataupun kebahagiaan lainnya, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon Tuhan campur tangan sedemikian rupa di dalam kehidupan setiap keluarga di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati para pelayan, baik pendeta maupun penatua dan diaken, juga perangkat pelayan lainnya di unit dan sektor, supaya penyelenggaraan pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang mengkhususkan waktu mereka, menggunakan talenta mereka untuk melayani jemaat ini. Biarlah pelayanan itu memuliakan nama Tuhan. Dalam kaitan itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa saudara yang akan melepaskan tanggung jawab mereka sebagai kolektan. Saudara Devian Sapteno, Anita Patinasarani, Mareska Wemai yang akan melepaskan tanggung jawab mereka sebagai kolektan. Tuhan kiranya memberkati mereka terus, supaya hidup mereka terus berarti bagi Tuhan dan bagi orang banyak, termasuk bagi diri mereka sendiri. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati saudara-saudara lainnya yang bersedia untuk menjadi kolektan. Saudara Octavina Menendijk, Rio Lawrence Wifely, Emmanuel Christian Louis Hoimase, Ravanelli Patinasarani. Tuhan memberkati mereka dan mampukan mereka melakukan tugas dan tanggung mereka dengan baik setiap kali. Dan berdoa untuk anak-anak SD, anak-anak kami di SD, antara lain juga SD 41 Negeri Ambon, untuk persiapan ujian mereka. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan selalu.
Demikian juga dengan anak-anak yang lain, di SD yang lain maupun di SMP maupun SMA, dengan persiapan-persiapan mereka masing-masing, Tuhan sertai mereka. Demikian juga mereka yang mempersiapkan diri untuk tes-tes masuk ke perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka bisa berhasil di dalam studi-studi mereka pada setiap jenjang. Yalah Bapa, kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Erwin di Rahua, di sektor Bakung yang berduka. Kami mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi keluarga Nirahua untuk terus melanjutkan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah seluruh pengalaman yang mendukakan hati ini membawa hikmat bagi keluarga. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak ojek Mawar Saron. Tuhan tahu tantangan-tantangan yang tidak kecil dalam mencari nafkah. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mengojek dengan baik, beri kesehatan dan hikmat, supaya mereka membawa kebaikan bagi banyak orang melalui ojek mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan turut campur tangan sedemikian rupa supaya mereka menjadi orang-orang yang makin kuat dan pulih dari penyakit mereka, dapat terus berkembang di dalam keluarga dan menjadi anak-anak-Mu yang bersaksi di dalam gereja maupun masyarakat. Dan berdoa untuk pendeta Sampai yang berada di rumah sakit JPM sekarang ini. Kami mohon Tuhan memberikan ketenangan hati kepadanya, iman yang teguh untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan di usia senjanya. Biar ia tetap menampilkan diri sebagai hamba-Mu yang tetap setia di dalam segala kondisi. Dan biarlah hidupnya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati mereka masing-masing dengan keluarga mereka, juga mereka yang tidak sempat hadir, kiranya Tuhan ada dengan mereka selalu. Saudara-saudara yang mendukung ibadah kini, baik kolektan maupun saudara-saudara yang solo, maupun anak-anak yang ensemble, demikian juga saudara-saudara yang bertanggung jawab untuk sound system dan multimedia. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati para kolektan, juga pengasuh sekolah minggu, dan para pelayan di unit dan sektor. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, di pusat, di provinsi maupun di kota Ambon ini. Kami menyerahkan dan mohon Tuhan berkarya dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang kebijakan-kebijakannya mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kami berdoa untuk gereja-Mu, baik di sinode, di klasis maupun di jemaat. Kiranya para pelayan-Mu menjadi orang-orang yang taat kepadamu dengan sepenuh hati dan yang melayani dengan penuh setia dan cinta kasih kepada jemaat-Mu. Yalah Bapa, kami berdoa untuk hubungan antar gereja, kami berdoa untuk hubungan antar agama, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk Pak Pangdam dan seluruh jajarannya, juga anak-anak jemaat-Mu yang menjadi anggota TNI, kiranya mereka diberkati dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan ini. Demikian juga dengan Kapolda dan jajarannya yang bertanggung jawab untuk rasa aman dan keamanan dalam masyarakat, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Yalah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa doa dan harapan kami ini, oleh karena kami tahu Engkaulah ya Tuhan yang menjadi sumber hidup kami.
dan yang terus berkarya di dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Doa dan harapan ini ya Allah Bapa, kami sampaikan kepadamu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan PKJ 177, 1 dan 3. Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benar. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenuh. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudara jemaat, kembalilah dalam hidup saudara-saudara dengan penuh sukacita. Berusahalah untuk layak di hadapan Tuhan dan berarti bagi sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat semua
sekarang dan selamanya. Jemaat silakan duduk untuk saat teduh. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, memelukkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya.